Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian, dimanapun berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 buhul atau ikatan setan ya, yang secara alami ada pada setiap diri manusia dan bagaimana cara melepaskan ikatan tersebut ya, agar hari-hari yang kita jalani, aktivitas kegiatan yang kita jalankan itu bisa berlangsung dengan baik, dengan ceria, dengan bahagia ya. Jadi ketika seorang manusia sedang tertidur atau terlelap ya, setan memasang 3 ikatan atau 3 buhul pada tengkuk atau pada leher bagian belakang mereka ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi ya, agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari saya, dan setiap hari kita bisa mengaji insya Allah ya. Dan subscribe itu gratis ya. Saya doakan yang subscribe semoga sehat, panjang umur, mudah rezeki, mudah jodohnya ya, dan semoga subscribe-nya tadi menjadi amal saleh, dukungan terhadap channel-channel dakwah dan dukungan terhadap dakwah ya. Baik. Jadi ketika seorang manusia tidur ya, itu setan memasang 3 ikatan ya. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akida syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqad yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawilun farkut fa in istayqaza fa zakarallahan halat uqdatu fa in tawadda an halat uqdatu fa in sallan halat uqdatu fa asbaha nasyitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana." Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan itu membuat 3 ikatan atau 3 buhul di tengkuk ya, atau di leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika kalian tidur ya. Nah, kata Nabi, di setiap ikatan setan akan berkata, "Malam masih panjang dan tidurlah ya." Kemudian fa in istayqaza fa zakarallahan halat uqdatu. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan ya. Jadi ketika kita terbangun, itu yang dilakukan jangan main HP dulu atau ngecek status berapa yang like dan seterusnya. Tetapi yang pertama kali kita lakukan adalah berzikir terlebih dahulu ya. Jadi ketika bangun bertahmid alhamdulillahirabbil alamin, maka lepaslah 1 ikatan ya. Fa in istayqaza fa zakarallahan halat uqdatu. Nah, kemudian yang kedua, kata Nabi, fa in tawadda an halat uqdatu ya. Kemudian jika ia berwudu, lepas lagi 1 ikatan ya. Jadi ketika bangun tidur, maka segera bangun ya, dan mengambil air wudu, maka sudah 2 ikatan yang terlepas ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, fa in sallan halat uqdatu. Dan kemudian jika ia sholat, lepaslah ikatan yang terakhir ya. Nah, jadi kalau 3 hal itu dilakukan, fa asbaha nasyitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana ya. Nah,
Di pagi hari ia akan bersemangat dan bergembira. Tetapi jika tidak melakukan seperti ini, ia tidak akan ceria dan akan menjadi malas di hari tersebut, ya. Nah, jadi kita mungkin sering kan satu hari bawaannya malas begitu ya, apalagi kalau hari libur itu kan lagi ngetren sekali istilah mager ya, malas bergerak. Ya, kenapa sampai terjadi demikian? Ya, karena faktor tadi, apa yang dituntunkan oleh Nabi ya, itu tidak kita lakukan. Banyak di antara kita mungkin ketika bangun dari tidur ya, tetapi yang kita lakukan pertama kali bukan berzikir ya, bukan bertahmid, bukan bertasbih, tetapi mungkin justru langsung mengerjakan aktivitas yang sifatnya duniawiyah ya. Jadi mayoritas masyarakat modern ketika bangun tidur yang dicek HP-nya terlebih dahulu, bukan zikrullah terlebih dahulu ya. Nah, kemudian karena sudah kadung ngecek HP nih, ya maka yang dilakukan apa kemudian? Ya mungkin kalau ada komen yang menarik perlu dijawab terlebih dahulu ya. Atau kalau ada sesuatu yang di-sharekan dan kelihatan menarik dilihat terlebih dahulu. Tahu-tahu waktu sudah lewat setengah jam dari bangun tidur ya. Nah, jadi bayangkan saja itu ikatannya yang pertama belum lepas ya. Tidak menyegerakan berwudu, ikatannya yang kedua juga masih ada. Kemudian tidak menyegerakan sholat, maka 3 ikatan masih utuh ya. Dan ini juga jawaban ya, kenapa orang-orang yang malas mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan sholat ya, kan banyak tuh sudah usia 40-50 tahun tapi belum kunjung juga sadar untuk mengerjakan sholat. Bawaannya bete terus, bawaannya bad mood terus ya, karena faktor 3 ikatan pada tengkuknya itu selalu menyertai hari-harinya setiap hari, yang membuatnya selalu tampil tidak ceria, tidak bahagia ya. Padahal mungkin uangnya banyak, harta benda berlimpah ruah, tetapi bawaannya selalu moodnya menjadi tidak baik ya, menjadi tidak ramah, menjadi tidak menyenangkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Jadi demikian cara untuk melepaskan 3 ikatan bukhul setan terhadap diri setiap manusia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.